Selamat datang! Hari ini kita bakal bongkar sebuah kisah luar biasa tentang gimana seorang petani bisa mengubah tanamannya yang hampir mati jadi sumber panen lebih dari 40 kali. Semuanya ini berkat inovasi yang lahir dari sebuah krisis. Nah, filosofi inilah yang jadi pegangan Pak Muhammad Rifani waktu beliau dihadapkan pada masalah yang hampir saja menghancurkan usahanya. Oke, kita mulai dari sini ya. Mari kita bedah krisis ganda yang dihadapi oleh Pak Rifani. Jadi coba bayangin, beliau ini benar-benar kejepit dari dua arah. Di satu sisi, masalah ekonomi, harga pupuk NPK Mutiara tiba-tiba naik hampir 2 kali lipat. Wah, itu pukulan telak buat anggaran. Di sisi lain, masalah pertanian. Tanaman cabenya yang udah sebulan lebih, bukannya tumbuh subur, malah kerdil dan kelihatan sakit-sakitan. Nah, di saat berada di ambang kegagalan inilah, Pak Rifani mengambil satu keputusan penting yang mengubah total arah pertaniannya. Bukannya menyerah, beliau justru cari nasihat ahli. Setelah konsultasi, penyuluh pertanian di tempatnya menyarankan sesuatu yang baru dan belum pernah ia coba sebelumnya, beralih ke solusi organik. Dan hasilnya, wah, ini yang bikin kaget. Perubahannya itu bukan pelan-pelan, tapi drastis dan cepat banget. Cuma dalam waktu 3 minggu, tanaman yang tadinya kerdil itu tiba-tiba menunjukkan pertumbuhan baru yang, kata beliau, luar biasa. Jadi, apa sih rahasia di balik perubahan kilat ini? Ternyata semuanya berawal dari sebuah ciptaan unik milik beliau sendiri. Pak Rifani ini nggak cuma pakai pupuk organik biasa loh. Beliau berinovasi menciptakan sebuah formula ampuh yang beliau namakan bom atom. Ini adalah pupuk cair yang inspirasinya datang dari metode Jadam, sebuah filosofi pertanian super hemat dari Korea yang memanfaatkan mikroorganisme lokal buat menyuburkan tanah. Metodenya ini cerdas banget, bisa dibilang sistem semi-organik. Jadi, beliau pakai ramuan buatannya sendiri sebagai nutrisi dasar, yang akhirnya secara drastis mengurangi kebutuhan pupuk kimia mahal untuk pemupukan susulan. Biayanya jadi bisa ditekan habis-habisan. Dan ternyata metode inovatif ini bukan cuma teori ya, hasilnya benar-benar nyata dan bahkan berkelanjutan. Percaya nggak? Dari tanaman yang tadinya udah mau mati itu, Pak Rifani bisa panen sampai lebih dari 40 kali. Ini bukti nyata kalau tanamannya sekarang jadi jauh lebih sehat dan tahan banting. Kalau kita ngomongin soal biaya, ini baru benar-benar bikin melongo. Hanya dengan modal sekitar Rp50.000, beliau bisa bikin 200 liter larutan bom atom, yang kekuatannya setara dengan 40-50 karung pupuk kandang komersial. Jauh lebih hemat kan? Nah, ini dia poin paling pentingnya. Menurut Pak Rifani sendiri, hasil panennya itu kurang lebih sama kalau dibandingkan dengan pertanian yang full pakai pupuk kimia. Bedanya, biayanya jauh lebih murah. Oke, terus gimana caranya petani lain bisa meniru kesuksesan ini? Pak Rifani merangkumnya dalam sebuah filosofi dan 2 prinsip kunci yang praktis banget. Nasihat pertamanya itu soal mental. Dulu beliau sering dicemooh petani lain. Metodenya dibilang aneh. Tapi beliau nggak ambil pusing, beliau fokus aja kerja, dan biarkan hasilnya yang berbicara. Terbukti kan? Nah, selain soal mental, beliau juga menekankan kalau mau pupuk organik benar-benar efektif, kuncinya ada di 2 hal, keteraturan dan ketepatan. Jadi kuncinya itu 2, teratur dan terukur. Maksudnya gini, teratur itu artinya aplikasinya harus konsisten, sesuai jadwal, misalnya setiap 15 hari sekali. Terus terukur, itu artinya jangan pakai kira-kira. Gunakan alat ukur seperti ppm meter untuk tahu kepekatan nutrisinya, dan kasih dosis yang pas. Inilah bedanya antara sekedar coba-coba sama pertanian yang presisi. Jadi, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sini adalah pendekatan yang metodis dan percaya diri itu bisa banget bikin terobosan. Sukses itu mungkin, bahkan dengan solusi murah buatan sendiri. Asalkan kita konsisten, terukur, dan gak dengerin omongan orang. Fokus aja sama hasil nyata. Cerita ini kan akhirnya ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Inovasi itu seringkali lahir dari keberanian kita mempertanyakan cara-cara lama yang udah dianggap baku. Jadi pertanyaannya, aturan lama mana nih di bidang kamu yang mungkin udah saatnya ditantang oleh ide baru?